Habib. Silakan. Tapi di Malaysia ni kan mereka sebut Al-Ghazali itu menolak kalam, dan kepada Al-Ghazali tasawuf itu yang paling benar, jadi sebab itu ditolak kalam. Tidak ada. Imam Ghazali tidak pernah menolak. Dalam Mungkis katanya. Dalam Mungkis. tak ada. Imam Ghazali tidak menolak kalam, dan Syekh Said itu punya buku pasal mungkin benar namanya Ta'amulat fi kalami Imam Ghazali fi raddi ala ilmi kalam. Imam Ghazali cuma cakap saya tidak menemukan apa yang saya maksud di dalam ilmu kalam. Itu berbeza karena yang beliau maksud adalah tasawuf, kesucian jiwa. Hal itu secara spesifik di ilmu kalam tak ada. Anda tidak mensucikan jiwa, na'riyatuh, bukan ilmu kalam tempatnya, tapi harus terbina dari ilmu kalam. Dan dalil yang paling tinggi Imam Ghazali tidak menolak ilmu kalam, Imam Ghazali menyebut di dalam kitabnya Ihya tentang iktisad fil i'tiqad. Masalah ini sudah saya jelaskan di dalam kitab yang saya tulis tentang muwassa' fi aqidah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam mungkin minad dolal pun Imam Ghazali cakap pasal kistos mustaqim seperti itu. Padahal kistos tentang mantik. Di dalam iktisad fil i'tiqad Imam Ghazali cakap pasal tahafudil falasifah. Wa qad bayyatu tahqiq hadani ilzamin fi kitab at-tahafud. Tengok. Di dalam kitab Ihya yushir ila, kalau nak baca bacalah. Kalau nak tawassuk pasal ini bacalah iktisad. Di dalam iktisad kalau nak baca pasal ini tengok di kistos atau tahafud. Tengok. Apakah masuk akal Imam Ghazali yang fi ilmu kalam, akan tetapi di dalam kitab tasawufnya memotivate orang untuk membaca kitab kalam. Nah, itu bukan masalah, bukan sesimpel itu, bukan sesimpel itu. Karena itu Syekh Said, karena banyak sekali orang cakap pasal ini, Syekh Said tulis kitab ada di internet kalau orang tengok. Kisahnya Syekh Said pun ada ta'amulat fi mungkin minad dolal fi masalatil Ghazali wa ilmil kalam. Fi masalatil Imam Ghazali wa ilmil kalam. Imam Ghazali beliau sedikit spesial. Dia lewat banyak marahil. Bila-bila jadi filosof, bila-bila jadi mutakallimun, mantiki, sampai terakhir sufi. So kalau kita tengok marhalah sebelumnya ini, itulah yang menjadikan Imam Ghazali ini sufi. Tanpa ada marhalah ini, wallahu a'lam, boleh tak Imam Ghazali sampai ke, dan ini adalah saya cakap jalan yang normal, jalan yang normal sekali. Sebelumnya harus ilmu kalam, fikih, tahu tak tentang apa? Imam Ghazali setelah mengarang Ihya mengarang apa? Al-Mustasfa. Maknanya Mustasfa kitab usul yang paling tinggi di dalam madzhab usul mutakalimin, ada 4 kitab sebagai referensi. Semua kitab usul akan kembali ke 4 kitab ini. Burhan, Mustasfa, Umat, dan Mu'tamad. Kitab Mustasfa ini dikarang setelah kitab Ihya. Kalau memang Imam Ghazali hanya tasawuf, macam mana anak karang? Mustasfa. Yang mana Mustasfa itu mukadimahnya mantik. Dan di dalamnya ada banyak sekali masalah ilmu kalam. Karena itu al-Mustasfa usulul fikih ala tariqatil mutakallimin. Ala tariqatil. Macam mana kalau Imam Ghazali menolak ilmu kalam, mengarang usul fikih, kitab min a'dham kutubil usul fikih. Ala madhabil mutakallimin. Saya kira memang ada semacam serangan kepada ilmu kalam dari segi ini. Karena itu Syekh Said paham masalah itu dan karang kitab Ta'amulat fi kalam Imam Ghazali. Di antara aqwa dalil Imam Ghazali tak menolak ilmu kalam, di dalam kitab tasawufnya, hampir semua kitab tasawufnya Imam Ghazali yushir ila kutubil kalamiyah. Kalau lagi satu lagi digunakan wajah kitab Iljam al-Awam ini. Iya. Kenapa? Sebagai penolakan terhadap ilmu kalam. Biasa. Jadi macam ini, Iljamul Kalam, Iljamul Awam an ilmu kalam. Memang yang tak boleh cakap pasal ilmu kalam hanya orang awam. Dan itu bukan hanya ilmu kalam.
Iljamul awam an sairil ulum. Bukan ilmu kalam. Orang awam tak boleh cakap hadis. Ada orang awam di kedai mama, kerja kedai mama, ada hadisun dhaif. Ada hadisun sahih. Orang di ilmu, orang kerja mungkin kerja di bengkel, nak cakap bahwasanya Ibnu Sina musyrik. Wow, sudah tantangan lempang di apa nih? Anda apa benar? Bukan hanya itu, apa hubungan Anda dan Ibnu Sina? Anda ini awam, tak ya cakap di Anda cakap di apa yang Anda mampu. Anda cakap apa yang Anda mampu. Jelas Imam Ghazali iljamul awam an ilmil kalam. Wahai orang awam, jangan cakap di ilmu kalam. Agar kami yang tidak awam boleh cakap. Kalau orang awam cakap semua, orang mutakalimin macam mana nak cakap? Biasanya orang-orang yang tak tahu ilmu kalam, cakapnya paling banyak. Orang-orang mutakalimin, mereka ada sedikit malu. Kalau kita cakap, nanti kita dikira macam apa? Macam orang-orang macam ini. Akhirnya, ketika orang awam ini banyak cakap, orang mutakalimin yang asli tak punya ruang untuk cakap. Imam Ghazali cakap, iljamul awam an ilmil kalam. Jangan cakap pasal ini. Anda masih awam. Anda masih awam, bukan hanya ilmu kalam. Semua ilmu. Maksudnya semua ilmu yang dia awam di dalam. Orang usuluddin jangan cakap tajuk fikih. Bukan? Anda awam di dalam fikih. Orang usuluddin jangan cakap pasal perobatan. Anda awam. Obat ini jangan kasih panadol. Panadol ini apa hubungan Anda dengan perobatan? Apa masalah Anda dengan panadol? Apa sebenarnya dengan panadol itu apa? Kenapa? Karena Anda ini awam, Anda tidak layak untuk cakap pasal perobatan. Jangan pakai minyak sel. Kenapa minyak sel? Tak elok lah. Apa hubungan Anda boleh mengetahui minyak ini? Tak elok. Imam Ghazali menasihati, jangan cakap di hal yang Anda tak tahu. Anda akan dibully. Khusus ilmu kalam sedikit berbahaya. Ini bukan cuma dibully, Anda boleh kafir. Loh, itu benar, Anda boleh kafir. Karena cakap ini berbahaya, ilmu kalam ini berbahaya. Fikih kalau Anda salah akhtota, akhimta, Anda berdosa. Tapi ilmu kalam kafarta au ibtada'ta. Karena itu Imam Ghazali kasihan menasihati iljamul awam an ilmin kalam. Jangan cakap di ilmu kalam. Orang awam hanya belajar ilmu tauhid, tidak belajar ilmu kalam. Iljamul awam an sairil ulum alladzi laisa fi majal. Wallahu a'lam. Itu yang saya fahami. Saya kira jelas teman-teman ya. Betul. Dan ini juga kita nak terangkan kepada murid pelajar-pelajar usuluddin hadir. Kepada mereka ilmu kalam tu fardu ain. Kalau pada orang awam tak apa. Jadi kepada mereka pun cukup sekadar ilmu akidah begitu. Kepada ini pelajar usuluddin, pelajar akidah. Ya. Jadi seorang mereka mengasingkan ilmu kalam dengan ilmu akidah itu. Memang ada, saya cakap ilmu kalam memang bukan untuk semua orang. Ya. Tidak semua orang, tapi semua orang harus tahu level tertentu dari ilmu kalam. Sekiranya orang awam itu boleh tahu kalau ada orang cakap ini salah. Salahnya di mana? Wallahu a'lam. Tapi hati saya tak seronok. Mereka harus tahu level seperti itu. Kalau mereka tahu seperti itu, insya Allah problem akidah ini tak akan seperti ini. Kita punya problem akidah, bukan hanya di Malaysia, Indonesia. Saya kira di seluruh dunia. Kenapa? Karena ilmu ini macam hilang dari. Karena akan berdalil iljamul awaman, ilmil kalam, dan Imam Ghazali tak suka ilmu kalam. Oke lah. Kalau kita nak insaf, kalau memang benar Imam Ghazali tak suka ilmu kalam,
Imam Ghazali saja, yang lainnya. Nah, cakap pasal apa? Macam mana Sa'duddin Tifazani? Macam mana Syekh Syarif Al-Jurjani? Macam mana Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah min usulil mutakalimin. Nah, cakap apa Anda dengan kitab Al-Fiqhul Akbar? Imam Abu Hanifah. Kalau kita nak insaf, ma'anna kalamnya Imam Ghazali laisa ala dhahiri. Dan tidak ada dhahirnya sebenarnya. Tidak ada, orang salah paham saja dengan kalamnya Ghazali. Dan itulah yang membuat Syekh Said mengarang ta'amulat fi ilmil kalam minal mungkit minat tolak fil mungkit minat tolak. Wallahu a'lam. Tak ada ulama kalau memang dia itu nak rujuk, dia akan cakap. Tak ada yufham min kalamil imam. Maknanya kalau kata yufham itu tak sorry. Yufham min kalamil Imam Ghazali. Maknanya faham Anda yang salah. Bukan kalamnya Imam Ghazali yang salah. Anda faham yang salah. Suf ulama kalau memang rujuk, dia akan cakap. Macam Imam Asy'ari, dia tak akan menghentikan rujuknya itu hal. Depan orang, saya tak nak ini, saya akan melepaskan Mu'tazilah macam saya melepaskan jubah. Dia akan buat sesoreh itu. Imam Syafi'i ketika tak nak madhab qadimnya cakap, barang siapa yang memakai madhab qadim saya tidak halalkan. Ini kalam-kalam yang sorry, bukan orang yufham min kalami. Satu kalam saja. Satunya lagi, ada Imam Ghazali tidur meninggal, di bawah bantalnya ada wasiat. Saya sudah tak nak ilmu kalam. Macam itu. Siapa Ibn Taimiyah dibilang rujuk dari Wahabi. Dari mana? Iya, karena tengok di bawah bantal. Imam Asy'ari juga rujuk dari ahli sunnah ke Wahabi. Kenapa? Tengok di bawah. Anda ini tengok ulama ini macam Anda kah? Yang tak berani apa-apa. Ulama tak macam itu. La yakhafuna lawmata laim. Imam Iz bin Abdus Salam ketika gaduh dengan khalifah, pasal ada di awal Daulatul Mamalik Iz bin Abdus Salam ketika awal gaduh dengan khalifah. Ya, Anda ini hamba sahaya, macam mana nak jadi khalifah? Katanya khalifah, ya sudah, kalau Anda tak nak jadi khalifah, pergi dari Mesir. Oke, saya nak pergi. Saya tidak akan tinggal di negara yang khalifahnya hamba saya. Pergi, tak ada. Depannya khalifah, Anda tak berhak jadi khalifah, Anda ini hamba. Macam ulama itu memang macam itu. Akhirnya Iz bin Abdus Salam pergi dari Mesir. Ketika anak pergi, orang-orang sudah gaduh. Isna pergi. Di WhatsApp viral, di Instagram viral, di Facebook semua viral. Akhirnya semua orang Mesir ikut Is. Akhirnya Mesir kosong dari akhirnya khalifah pening. Macam mana? Saya ini menjadi khalifah karena ada rakyatnya. Tanpa ada rakyat saya bukan khalifah. Saya hanya kho. Tak ada lifahnya, tak ada. Hanya dipanggil lagi. Anda nak apa? Ya, saya nak memerdekakan Anda. Macam mana caranya? Saya bawa ke pasar raya, ke Tesco, ke Giant, kita jual Anda. Macam mana? Itu yang namanya ulama. Macam itu. Itu yang namanya ulama. Bukan ulama. Iz bin Abdus Salam tak suka dengan khalifah. Tahu dari mana ketika tidur? Meninggal di bawah bantalnya ada? Saya tak tahu. Saya wallahualam, tasawur saya ke ulama jauh lebih tinggi daripada itu. Itu kita mungkin macam itu. Tak suka dengan orang, kita nak buat tak boleh apa-apa, kita tulis wasiat, kita letak di bawah bantal, ada orang meninggal, ternyata fulan. Tak suka dengan fulan. Itu kita. Ulama tak macam itu. Wallahualam. Dengan tanya lagi? Ya, disebut Fakhruddin Ar-Razi ada surat ya. Macam ni? Ya. Saya tertawa itu. Ada hadis atas dadanya Quran Imam Ghazali masa mati. Ya, ini macam itu ulama. Zamakhsyari pun
dibuat macam itu. Jadi Zamakhsyari bertobat dari Mu'tazilah. Padahal Zamakhsyari ketika hidupnya, ketika dia mengetuk pintu, tak cakap siapa Anda, Zamakhsyari, Mahmud Az-Zamakhsyari, tak macam itu. Abul Fida Al-Mu'tazili. Abul Fida dia bangga dengan kemu'tazilahannya. Kalau dia memang nak rujuk dari Mu'tazilah, dia akan cakap macam Imam Asy'ari. Tak ada. Nanti sebelum meninggal dia, tak setelah meninggal dia pasang status alamat macam dia sudah meninggal. Macam mana nak pasang? Cakap di Facebook dia sudah meninggal. Kita ini apa ya? Kita punya tasawur ke ulama kita ini salah. Ulama kita lebih besar dan lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Macam mana Imam Asy'ari datang ke tempatnya menteri-menteri Mu'tazilah nak berdebat? Kita berani macam itu? Kita tak akan berani. Mereka la yakhafuna laumata laim. Macam mana Imam Syafi'i bukan rujuk ke 1-2 masalah. Imam Syafi'i yarji' an madhabin kamil. Madhab yang dulu saya buat di Irak semuanya batal. Alamak. Yang benar adalah apa yang saya buat di Mesir. Bas. Dia akan buat kalimat-kalimat yang sholihah semacam itu. Dia tak akan buat yufham min kalamin Imam Syafi'i. Bahwasanya Imam Syafi'i tak nak lagi. Macam mana yufham? La ahad yarji an hadad. Tidak ada orang yang rujuk kecuali akan ada ibarat sholihah macam Imam Asy'ari, macam Imam Syafi'i. Akan ada ibarat sholihah semacam itu. Kalau cuma ketika meninggal dia tulis apa? Surat. Setelah meninggal ada surat di bawah bantal, ada surat di bawah tilam, anaknya bawa surat. Apa ini? Ini Anda kira ulama-ulama itu macam kita ya ini? Tak berani buat tarojuk? Malah saya punya tasawur kepada ulama-ulama kita jauh lebih tinggi daripada orang yang tak punya keberanian semacam itu. Tidak tanya?